binary option itu tidak termasuk trading dan kurang tepat untuk dikatakan sebagai trading. Dan para pelakunya juga kurang tepat kalau disebut sebagai trader. Beberapa tahun ke belakang ini banyak banget orang yang terjun ke dunia binary option atau lebih dikenal sebagai trading option. Dan ini emang lagi hits banget ya. Soalnya selebgram, youtuber, tiktoker atau konten kreator manapun mereka terjun ke dunia binary option ini. Karena emang binary option ini mudah banget ya cara kerjanya. Nah, binary option ini aplikasinya seperti Binomo, Olimtrade, Quotek itu yang terkenalnya ya sekarang ini. Nah, namun pertanyaannya apakah binary option ini termasuk ke dalam trading atau bukan? Simak baik-baik video ini sampai selesai, oke? Nah, sebelum jauh ke tentang binary option, saya bakal bahas dulu konsep dari trading itu sendiri, basicnya ya. Jadi trading itu artinya berdagang atau jual beli. Nah, namun dalam konteks ini yang diperjualbelikan seperti aset atau instrumen cryptocurrency, saham, forex, komoditi seperti gold, silver atau masih banyak lagi. Oke, misalkan contohnya gini, misalkan kita seorang penjual contoh mangga ya, buah mangga. Misalkan kita beli mangga itu dari pemasoknya misalkan per kilonya itu 20.000. Kemudian kita jual lagi dengan harga 30.000 per kilo. Nah, jadi selisih pendapatan yang kita dapat dari per 1 kilo mangga itu adalah 10.000. Itu contoh mudahnya. Nah, kalau misalkan kita ke trading gold, misalkan kita buy atau beli gold di harga 1.800, kemudian besoknya itu gold itu naik ke harga 18.10, otomatis kita dapat profit itu sekitar 100 pip. Nah, 100 pip dikali berapa lot yang kita gunakan, itulah hasil profit kita. Intinya trading itu profit yang didapatkan dari selisih harga jual dan harga beli gitu. Nah, sekarang lanjut ke binary option. Binary option itu terdiri dari dua kata, binary dan option. Binary itu artinya dua dan option itu adalah pilihan. Jadi kalau kita simpulkan, binary option itu adalah aktivitas menebak dua pilihan pada periode yang sudah kita tentukan ya. Jadi misalkan kita memilih periodenya itu 1 menit, ya kita dalam waktu 1 menit itu kita harus bisa menentukan harga itu naik atau turun. Udah, as simple as that. Nah, contoh misalkan yang kita pilih itu instrumennya gold, misalkan gold. Nah, misalkan prediksi dalam 1 menit itu gold akan naik. Nah, dalam jangka waktu 1 menit itu gak peduli gold itu naiknya 20 pip, 50 pip, 100 pip atau berapapun, yang penting naik gitu ya dalam 1 menit itu. Dari misalkan dari harga berapa dia masuk atau dari berapa harga kita masuk dalam 1 menit, yang penting close dalam 1 menit itu harus berada di harga saat kita di atas harga kita masuk, intinya gitu ya. Jadi gak peduli mau jaraknya berapa pips, yang penting naik aja. Udah, simple dan sesimpel itu. Nah, di binary option ini gak ada istilah buy atau sell, tapi lebih terkenal dengan emang dia pakainya call or put, naik atau turun, atau high atau low. Berbeda dengan yang jenis trading yang lain, seperti kan kalau yang lain kayak di forex itu ada buy, ada sell, ada ya seperti itu. Kalau di binary option itu cuma call or put atau high low.
lebih terkenalnya itu. Di binary option itu besaran profit atau loss itu sudah ditentuin sebelum kita melakukan istilahnya transaksi ya. Jadi sebelum kita masuk market, kita udah tahu kalau kita profit berapa, kalau loss berapa. Namun itu beda-beda tergantung aset atau instrumen apa yang kita pilih, karena setiap aset atau instrumen memiliki atau memberikan payout yang berbeda-beda. Ada yang 50% sampai 90%. Jadi kalau misalkan kita pilih yang 50%, maka kalau profit kita dapat 50% dari modal, tapi kalau loss kita akan kehilangan 100% modal yang kita keluarkan. Contoh misalkan instrumen yang kita pilih itu GBP JPY. Nah, payout yang diberikan itu sekitar katakanlah 80%. Nah, dan waktu expire yang kita pilih itu misalkan 1 menit. Nah, dalam 1 menit itu misalkan prediksi yang kita ambil itu adalah naik. Kalau misalkan dalam 1 menit itu benar naik, maka kita akan mendapatkan 80% dari modal. Plus misalkan tadi modal yang kita keluarkan 10.000, ketika profit maka kita akan mendapatkan 18.000. Contohnya kayak gitu. Binary option ini cara clear posisinya itu tidak bisa kapan aja, tapi ada expire time-nya. Jadi ada yang 1 menit, ada yang 2 menit, 3 menit, 4 menit, 5 menit, atau mungkin berapa menit. Kita itu harus menentukan. Kalau misalkan kita milih 1 menit, ya kita itu melakukan masuk ke market cuma dalam 1 menit itu. Nggak bisa jangka waktunya nggak bisa sampai sehari, nggak bisa 2 hari. Kan kalau misalkan contoh lah di forex, kita buy di sini, misalkan kita mau taruh lah itu untuk seminggu, bisa. Kalau di sini enggak. Kalau misalkan udah pilih 1 menit, ya udah 1 menit aja. Kalau 2 menit, ya udah 2 menit aja. Kayak gitu cara clear posisinya ya. Nah, dari beberapa penjelasan tersebut, apakah binary option ini bisa dikatakan trading atau bukan? Nah, menurut beberapa sumber ya, bukan menurut saya, binary option itu tidak termasuk trading dan kurang tepat untuk dikatakan sebagai trading. Dan para pelakunya juga kurang tepat kalau disebut sebagai trader, karena garis besarnya adalah kalau trading itu kan profit yang didapatkan dari selisih harga jual dan harga beli, sedangkan di binary option itu tidak ada selisih harga jual dan harga beli. Nah, binary option ini kalau di luar negeri lebih dikenal sebagai cash or nothing atau asset or nothing. Nah, dari semua penjelasan itu, apakah binary option itu bisa dikatakan baik atau buruk, jelek atau bagus? Menurut saya gini, selama itu bisa mendapat keuntungan bagi kalian, bisa mendatangkan keuntungan bagi kalian, selama itu kalian nyaman di binary option, ya go ahead, silahkan lanjutkan aja gitu. Jangan pokoknya jangan dengerin lah apa kata orang lain di luar. Selama itu buat kalian nyaman, lanjutkan. Oke? Kemudian muncul lagi pertanyaan, apakah binary option itu judi? Kemudian di akhir penjelasan ini pasti orang-orang di luar bakal ada yang nanya, apakah binary option ini judi dan haram? Menurut kalian gimana? Dan apakah semua penjelasan saya tadi ada yang kurang? Yuk kita diskusi di kolom komentar. Kita diskusi bareng-bareng. Kalau ada yang salah, kita benerin bareng-bareng. Kalau ada yang kurang, kalian tambahin. Oke?